Baik, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah berdoa ya di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berbagai kebaikan dan bertambahnya, berlimpahnya kebaikan kepada kita semua. Baik kebaikan untuk urusan ukhrawi kita dan untuk dunia kita. Nah, untuk seperti biasa di waktu subuh kita berdoa untuk mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama menguatkan ya keberadaan kita di bulan Ramadan, syahrullah, syahrul Quran ya. Nah, insyaallah kita akan sama-sama membahas mengenai apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ya. Ini ada salah satu buku yang Madza nurid li Ramadan ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan di bulan Ramadan. Nah, ini Madza nuridu min Ramadan, apa yang kita inginkan dari Ramadan. Nah, di sini sudah ada penjelasan-penjelasan ya, bahwa bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan. Jangan sampai ya Rasulullah bersabda, celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian berlalu sebelum dia mendapatkan ampunan. Masih banyak ya, misalnya di malam kemarin masih lalai misalnya. Nah, mudah-mudahan semakin hari kita semakin betul-betul ya mengisi Ramadan ini dengan sesuatu yang istimewa ya. Nah, bahwa masih banyak di bulan Ramadan yang masih tenggelam dalam hal-hal yang tadi ya tidak menyebabkan masuk ke surga, tetapi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sari'u ila maghfirah ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahwa mudah-mudahan kita termasuk yang bersegera ya menuju ampunan, bersegera menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, di antara orang yang bertakwa di sini, di antara di surah Al-Imran ini, orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, orang yang selalu mengendalikan hawa nafsu ya, kemurkaan, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kemudian ciri takwa yang lain di sini di surah Al-Imran ya, bahwa ketika mengerjakan perbuatan keji atau zalim terhadap diri sendiri, zakarullah, segera mengingat Allah ya, segera mengingat Allah, kemudian memohon ampun, bahwa siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah gitu ya. Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, di sini bahwa tadi ya, bahwa adakah yang bersiap untuk ke surga ya. Rasulullah bersabda bahwa ketahuilah adakah yang bersiap menuju surga, karena surga itu tidak ada tandingannya ya. Bahwa ada cahaya yang berkilauan, ada tumbuhan yang bergoyang, ada istana yang megah, ada sungai yang mengalir, buah yang masak, ada istri yang cantik jelita,
pakaian yang banyak di tempat yang kekal ya, di negeri yang damai, ada buah-buahan, ada kehijauan, ada kebahagiaan, ada kenikmatan ya, di tempat yang tinggi dan indah. Para sahabat berkata, ya tentu saja wahai Rasulullah, kami siap menuju surga. Beliau bersabda, ucapkan insya Allah. Maka kaum ini mengucapkan insya Allah. Jadi masuk surga itu memerlukan setelah berharap rahmat Allah. Banyak dari usaha yang kita curahkan ya untuk taat kepada Allah, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin meningkatkan ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita pada hal-hal ya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, di sini diantaranya ada tanda-tanda kebaikan hati. Apa tanda-tanda kebaikan hati yang dicari oleh Ramadan? Nah, di sini ya disampaikan bahwa ketika iman ya terbangun, kemudian menyala, maka tanda-tanda kebaikan akan tampak jelas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuh, ketika rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Nah, ini kita sebagai pemilik hati ya bersegera dalam kebaikan, bersegera mengagungkan syiar-syiar Allah gitu ya. Bahwa dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, di sini ya bahwa ketika kita gitu ya bagaimana hati kita untuk diperbaiki di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kebaikan hati kita semakin meningkat ya di bulan Ramadan. Nah, di sini diantaranya ada salah satu surah Fatir yang mengingatkan kita ya, ilaihi yas'adul kalim at-tayyib wal amalu salih yarfa'u. Kepadanya naik perkataan yang baik dan amal solehlah yang mengangkatnya. Bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah ya dengan niat yang tulus, para malaikat akan memeriksa amal perbuatannya. Jika amalnya sesuai dengan ucapannya, keduanya akan naik bersama-sama. Tetapi jika amalnya bertentangan, maka ucapannya akan tertahan sampai ia bertobat dari amal perbuatannya. Nah, jadi perbanyak kalimah la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, kan ini bisa memperbaharui keimanan kita ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa jadidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Kaifanu jadidu imanana, bagaimana kami bisa memperbaharui keimanan kami? Bikasrati kalimah la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Nah, di sini ya bahwa mudah-mudahan di bulan Ramadan ini keimanan kita semakin meningkat ya, sehingga mudah melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, di sini bahwa Ramadan itu momentum, sarana untuk bagaimana tadi menghidupkan hati ya, memperbaiki hubungan baik dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama di sini bersama Allah dulu, bahwa saum itu bahwa bisa mengendalikan hati kita ya, mengendalikan jiwa kita. Karena jiwa itu penghalang terbesar dalam perjalanan hamba menuju Allah. Ketika misalnya jiwa kita selalu mencari kesenangan, menghindari kewajiban, salah satu cara terbaik untuk mengendalikan jiwa kita adalah dengan saum. Nah, dengan saum maka akan melemahkan syahwat ya, akan melemahkan syahwat kita. Nah, misalnya ya jangan sampai kita saum tapi menghabiskan sebagian dengan tidur gitu ya, misalnya dengan melakukan hal-hal yang ya seperti tidak ada bedanya antara saum dengan tidak saum misalnya. Jadi dengan saum ini bahwa jiwa kita sedang dikecilkan ya, nafsu kita sedang dikecilkan ya, bahwa diingatkan lagi makan itu sekedar menghilangkan rasa lapar gitu ya, bahwa dengan makan itu supaya kita beribadahnya
kuat ya melakukannya gitu ya, bukan seperti hari-hari biasa yang dengan hawa nafsu gitu ya, makan minum. Jadi dengan saum kita mengurangi gitu ya, kemudian mengurangi dengan lisan yang kita punya juga sebisa mungkin kita menjaga gitu ya, jaga lisan gitu. Nah kemudian dengan saum juga, nah di sini ya untuk apa? Yang pertama tadi dengan saum itu bisa menekan hawa nafsu, yang kedua adalah keterikatan dengan masjid. Nah jadi masjid juga punya peran besar dalam menerangi hati ya, bahwa Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah di sini Allah itu akan memberikan cahaya, yahdillah linurihi, Allah akan memberikan petunjuk ya linurihi, kepada cahayanya mayasya, siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahul amsal linnas, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Nah jadi mudah-mudahan kita ya dengan masjid, terikat dengan masjid, hati kita terikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di masjid itu sangat istimewa ya, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuskaru fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, disebut namanya ya pada waktu pagi dan petang. Nah jadi di masjid itu hati akan terikat ya kepada ketaatan kepada Allah, dan jiwa tertahan dari maksiat kepada Allah. Nah Rasulullah bersabda ya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian para sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dan kondisi yang tidak menyenangkan, banyak melangkah menuju masjid dan menunggu sholat, setelah sholat itulah ribat penjagaan. Nah jadi Allah akan mengangkat derajat kita ya. Nah diantaranya dengan tadi menyempurnakan wudhu, kemudian melangkah ke masjid ya, menunggu sholat gitu ya. Nah sesungguhnya hati seorang mukmin itu kan sering berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan lain ya. Akibatnya tadi pertarungan terus-menerus ya antara seruan iman dengan seruan hawa nafsu itu. Misalnya bisikan-bisikan itu, ini bisikan kepada keimanan, ini bisikan kepada hawa nafsu. Dan hati itu butuh pengikat untuk memantapkan ya mana yang dipilih, sehingga peran masjid muncul. Abu Hurairah bersabda tentang firman Allah, isbiru wasabiru warabitu, bersabarlah kalian, wasabiru kuatkan kesabaran, warabitu tetaplah bersiap siaga. Nah jadi pada zaman Nabi tidak ada perang yang dijaga atau riba, tetapi yang dimaksud adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi hendaklah ya misalnya ini baik datang ke masjid, tidak meninggalkan tempat sholat ya kecuali karena keperluan mendesak. Nah di sini supaya mendapatkan sholawat dan para malaikat, Rasulullah bersabda bahwa para malaikat itu akan bersolawat kepada seseorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang ia gunakan. Selama ia tidak berhadas, para malaikat berdoa, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah dia. Nah kalau untuk muslimah menghususkan satu tempat, kalau itu untuk laki-laki ya. Kalau kita sebagai muslimah menghususkan satu tempat di rumah yang dijadikan sebagai masjid ya, kemudian bergegas menuju di sana menunggu waktu sholat, mengulang-ulang azan dan memperpanjang waktu di tempat tersebut setiap ada kesempatan. Memang untuk perempuan itu kan sholat tarawih juga lebih utamanya di rumah ya misalnya. Jadi sholat tarawih untuk perempuan itu memang lebih utama di rumah. Kemudian kalau ada itu ya para sahabat itu, sahabiah, mereka justru di rumah juga harus ada tempat khusus kita sebagai perempuan untuk tempat sholat gitu ya, yang itu lebih baik ada seorang sahabat yang membuat tempat sholat untuk dia ya, untuk berzikir sholat sehari-harinya di salah satu tempat rumahnya yang gelap yang itu ya, bahwa memang seperti itulah lebih utamanya perempuan untuk sholat itu memang di rumahnya. Tetapi kalau misalnya sekarang seperti Ramadan seperti ini misalnya, boleh sebetulnya ke masjid, la tamna'u ya, bahwasanya jangan kau larang
perempuan untuk ke masjid. Dari ada salah satu hadis ya, misalnya kalau di rumah malah sholatnya itu males-malesan gitu ya, 15 menit tarawih udah selesai misalnya, sehingga tidak sempurna gitu ya. Kalau ke masjid misalnya kondisinya imamnya juga bacaannya panjang-panjang, kemudian bacaannya bagus, kemudian bisa meningkatkan kehusyuan, kemudian ada nasihat-nasihat keagamaan ya setelah itu dalam tarawih itu. Nah itu boleh-boleh saja, tetapi sebetulnya lebih utamanya memang di rumah ya untuk perempuan itu, apalagi misalnya berjamaah bersama anak-anak misalnya. Nah ini seperti itu misalnya, kemudian ada pengkondisian juga yang memberikan nasihat-nasihat misalkan, dan kita lebih tenang, lebih khusyuk gitu ya. Nah tetapi tidak dilarang untuk ke masjid dengan syarat tidak berdandan misalnya, kemudian menghindari fitnah, kemudian ya pokoknya lebih aman, terjaga dari fitnah, itu boleh-boleh saja di masjid untuk perempuan. Tetapi tetap kembali ke hadis bahwa perempuan itu memang lebih utamanya sholatnya itu di rumah itu, kecuali dengan kondisi yang tadi disampaikan misalnya. Nah kemudian ini yang ketiga ya, Al-Quranul Karim. Nah bahwa Ramadan itu adalah bulan Quran, sudah menjadi petunjuk Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah sarana agung untuk menyembuhkan hati kita, memberikan petunjuk, memberikan cahaya, memberikan pencerahan ya. Bahwa dalam surah Yunus kita diingatkan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhah min rabbikum wa syifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya sudah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu ya, syifa lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada, wahudan petunjuk, warahmah rahmat, lil mu'minin bagi orang beriman. Jadi bahwa kita ya sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran, begitulah hubungannya dengan Allah. Jadi sejauh mana hubungan seorang muslim dengan Quran, begitu juga hubungannya dengan Allah. Karena Rasulullah bersabda, bergembiralah karena Al-Quran itu satu ujungnya di tangan Allah, satu ujungnya di tangan kalian. Berpegang teguhlah dengannya karena kalian tidak akan binasa dan tidak akan sesat setelahnya selamanya. Jadi Quran itunya, kalau kita misalnya bagaimana hubungan kita dengan Allah, itu lihat saja hubungan kita dengan Al-Quran gitu ya. Karena di sini ya, sejauh mana hubungan seorang muslim dengan Quran, begitulah hubungannya dengan Allah. Ketika kita sedekat apa seorang hamba dengan Allah, nah sedekat itu pula seorang hamba dengan Al-Quran. Apakah Quran itu menjadi sahabat sehari-harinya atau hanya seperlunya saja misalnya, nah itu bisa dilihat dari sana. Nah bahwa sarana yang agung ini, Quran ini, akan mencapai tujuan dan tidak akan menjadi petunjuk, tidak akan menjadi penyembuh cahaya, kecuali ketika berinteraksi dengan cara yang dikehendaki Allah. Bahwa Quran diturunkan supaya kita mentadaburinya ya, mengambil manfaat, bukan hanya untuk dibaca lisan saja juga misalnya. Kitabun anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Bahwa kitab ini adalah sebuah kitab anzalnahu yang kami turunkan ilaika kepadamu, mubarak yang penuh dengan berkah, liyadabbaru supaya mereka tadabur, memperhatikan ayat-ayat Allah ya, waliyatadzakara ulul albab. Nah, jadi tadabur di sini makna yang benarnya adalah perenungan akal terhadap ayat dan berusaha supaya perasaan merespon dengannya, tertanamnya makna respon tersebut dari hati yang kemudian bisa menghasilkan amalan anggota badan. Nah, sebagian salaf berkata bahwa tidak seorang duduk bersama Al-Quran dan bangkit dalam keadaan selamat, ia akan beruntung atau merugi. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Quran itu sesuatu yang menjadi syifa, obat, wa rahmah dan rahmat lil mu'minin bagi orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Bahwa kita sudah membaca Al-Quran dengan lisan kita ya sebelumnya berkali-kali, dan yang menjadi perhatian seseorang hanyalah menyelesaikan hatamnya biasanya. Bahkan sebagian dari kita berlomba ya, misalnya jumlah khatam berapa kali misalnya, satu bulan Ramadan gitu ya. Nah sehingga
harus kita pikirkan ya, manfaat nyata apa yang kita dapatkan ketika seperti itu gitu ya. Apa yang telah diubah Quran dalam diri kita, apakah mampu mengubah hati kita atau tidak. Nah, jadi sesungguhnya membaca hanya dengan lisan tanpa kehadiran hati seperti dedak, besar ukurannya namun sedikit manfaatnya. Dan ini yang selalu ditekankan oleh orang-orang solih ya sepanjang zaman, bahwa Sayyidina Ali berkata tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa tadabur, tanpa perenungan gitu ya. Hasan berkata bahwa wahai anak Adam, bagaimana hatimu bisa lembut padahal perhatianmu hanya pada akhir surah yang kamu baca gitu. Bagaimana Quran itu bisa berpengaruh terhadap hati kita ketika kita hanya membaca secara lisan saja misalnya. Ibnu Qayyim menegaskan makna ini dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakur ya, merenungkan, karena ia mencakup semua tingkatan para penempuh jalan spiritual, keadaan orang berilmu dan makom orang yang arif. Jika manusia tahu apa yang terkandung dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, mereka akan menyibukkan diri dengannya daripada yang lain. Membaca satu ayat dengan merenungkan lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa tadabbur dan pemahaman. Jadi jadikan Quran sebagai ini ya, awal sejati untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara benar. Nah, jadi tetapi ya tetap termotivasi ya kita, misalnya sehari yang udah targetnya 1 juz, 2 juz gitu ya, tetapi harus juga ditambah gitu ya, menerjemahkan, kemudian menafsirkan, mentadaburi gitu ya. Nah, plus gitu ya. Selain apa yang sudah kita targetan hatam, kemudian jangan lupa misalnya satu hari walaupun hanya satu ayat tadabur ya, walaupun satu hari hanya satu kali tafsir misalnya, dan menerjemah. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, bagaimana kita mengambil manfaat dari Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu adalah sarana sangat penting untuk melembutkan hati kita, untuk melunakkan hati kita gitu ya. Wahib bin Alwar berkata bahwa kami sudah mengamati hadis-hadis dan nasihat ini dan kami tidak menemukan sesuatu yang lebih melembutkan hati dan lebih kuat dalam mendatangkan kesedihan daripada membaca Al-Quran, memahami dan merenungkannya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan benar itu melibatkan 3 hal. Yang pertama lisan, yang kedua akal, yang ketiga adalah hati. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa baca Quran yang benar itu harus 3 unsur ya. Lisan, kita melafalkan, akal, kemudian kita memikirkan, dan hati ya, terinternalisasi dalam hati. Jadi bagian lisan membenarkan tadi huruf-hurufnya, dengan tartil dibacanya gitu ya, hak-haknya gitu ya, sifat hurufnya, makharijnya gitu ya, itu dengan lisan. Kalau akal adalah menafsirkan maknanya. Kemudian bagian hati mengambil pelajaran dan terpengaruh untuk menghindari larangan dan melaksanakan perintah. Nah, jadi dalam membaca Quran itu harus 3 unsur ya. Dari lisan kita membaca dengan fasih, dengan tartil, kemudian akal menafsirkan ya, kemudian hati nah bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya. Kemudian nah di sini beberapa cara praktis supaya kita mudah ya dengan izin Allah untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama adalah, nah jadi sebelum membaca itu ya, sebelum mulai membaca berdoa sama Allah, memohon dengan sungguh supaya Allah bukakan hati kita, ya Allah memberikan cahaya dengan kitabnya, supaya memuliakan, membantu kita dalam tadabbur, dalam penghayatan yang benar ya. Karena doa ini punya peranan besar untuk mempersiapkan hati menerima Al-Quran. Jadi sebelum memulai baca, berdoa ya, mohon sungguh-sungguh supaya hati kita dibukakan, cahaya juga ya terpancar. Nah, di sini wa ma yatadzakkaru illa may yunib fad'allah mukhlishina lahuddin. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, tidak bisa mengambil pelajaran kecuali yang kembali kepada Allah. Fad'allah mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah ya dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi seperti itu. Kemudian mencari petunjuk dalam Al-Quran, karena Al-Quran ya seperti yang disebutkan bahwa sarana terbesar untuk mendapatkan petunjuk, penyembuhan ya,
dan perubahan mendasar untuk jiwa kita. Jadi kita harus berinteraksi dengan Quran dari sudut pandang ini. Tujuan kita bukan hanya menyelesaikan bacaan sebanyak mungkin ayat ya, tetapi tujuan kita adalah mendapatkan petunjuk, baca itu ya, diberikan penyembuhan, adanya perubahan dengan izin Allah ya, yang bisa membantu kita di awal perjalanan dengan Al-Quran, menghadirkan makna keimanan yang kita cari selama ini. Bahwa dalam surah Yusuf ya, ayat 7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Nah, kemudian di sini ya, bahwa di sini mencari petunjuk dalam Al-Quran. Nah, tadi ya bahwa sebentar kita lanjut dulu. Nah, di sini bahwa sebentar ini. Kemudian membaca dengan tenang dan khusyuk. Membaca dengan tenang yang khusyuk dan khusyuk ini, jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, misalnya dengan tartil, kita juga harus memberikan hak-hak huruf ya, misalnya jadi dengan tenang, ada dengung misalnya ya, ada mad. Nah, sehingga memudahkan kita untuk menghayati ayat-ayat yang direnungkan. Kita juga harus membaca Quran dengan suara yang khusyuk gitu ya, yang bisa mendatangkan pengaruh, dengan bacaan yang tenang gitu ya, dengan menyimak dengan sempurna. Nah, di sini menyimak adalah tingkat tertinggi ya dari konsentrasi seseorang yang suaranya sehingga berada dalam keadaan fokus, penuh penghayatan, misalnya bahwa wasiat Allah kepada kita ya di surah Al-A'raf ayat 204, bahwa wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, jadi pemahaman ayat ya. Nah, di sini bahwa melalui penggunaan akal, kemudian memahami ya pesan ini butuh sekali konsentrasi ya. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi intinya bahwa butuh konsentrasi penuh ketika kita membaca ya. Kalau betul-betul menggunakan ulul albab, menggunakan akal dalam memahami ayat, itu bukan berarti kita harus berhenti di setiap kata, memaksakan diri untuk tahu makna dan apa yang ada di balik, tetapi cukup dengan makna umum misalnya yang ditunjukkan ya, misalnya dari satu ayat dengan ayat yang lain, kita membaca dengan lancar, kemudian ada peningkatan bertahap ya, hingga mencapai pengaruh respon dalam waktu yang lebih cepat. Nah, jadi kemudian berusaha keras dalam berinteraksi dengan Quran, seolah-olah Quran itu diturunkan kepadamu gitu ya, dan seolah-olah kita yang diajak bicara dengan Allah gitu ya. Berusaha keras untuk berinteraksi dengan kitab, menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalam Al-Quran ini misalnya. Nah, di sini. Nah, tuh. Jadi bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu diantaranya sebentar ini berusaha keras tadi ya, bahwa seolah-olah Allah itu sedang berbicara dengan kita gitu ya. Berusaha keras untuk berinteraksi dengan cara menjawab yang terkandung dalam ayat, misalnya mengucapkan amin pada tempat-tempat doa misalnya, kemudian bertasbih di tempat-tempat tasbih, kemudian kita memohon surganya Allah, kemudian kita berlindung dari neraka misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini mengulang-ulang ayat atau mendapatkan respon dan pengaruh hati, agar hati ini mendapatkan cahaya ya, yang betul-betul masuk dan iman tumbuh pada saat tersebut. Kemudian tidak mengapa memiliki tafsir ringkas di samping kita. Jadi untuk menjelaskan keraguan atau mengetahui makna yang sulit kita pahami, lebih baik
merujuk kepada tafsir itu ya. Jadi setelah selesai membaca, tidak keluar dari suasana Al-Quran dan perasaan spiritual yang kita alami, kecuali jika ada kata yang mendesak, kita ingin mengetahui maknanya. Kemudian berusaha keras dalam menyimak ayat-ayat dan berkonsentrasi ketika baca. Ya, jadi kita harus berusaha keras menyimak ayat yang sampai ke telinga kita ya semampu mungkin. Nah tadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, fastami'u, dengarkan, lahu ya, Quran itu ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi menyimak seperti disebutkan sebelumnya ya, itu adalah konsentrasi tingkat tertinggi. Nah jadi nah ini bahwa bahwa menyimak tadi ya ada tingkat konsentrasi yang tertinggi. Jadi ketika seseorang menyimak merasa penting apa yang didengar, apa yang dibaca, dan merasa butuh terhadapnya gitu ya. Maka bagaimana dengan orang yang membaca Quran? Tidak ada yang lebih menunjukkan hal ini daripada keadaan jin ketika mendengar Quran untuk pertama kali. Mereka menyadari pentingnya yang tertinggi dan kebutuhan mendesak gitu ya. Sehingga mereka mengatakan, kaum jin ini ya di surah jin digambarkan, wa idza sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Bahwa ingatlah ya, sarafna ilaika nafaron, ketika kami hadapkan kepadamu serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, ansitu, diamlah, falamma qudiya, ketika telah selesai, walau ila qaumihim munzirin, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Maka sudah sepatutnya kita melakukan seperti yang para jin lakukan ya, supaya kita bisa mengambil manfaat dari Quran. Jadi menyimak benar-benar gitu. Inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi mereka yang mempunyai hati ya, liman kana lahu qalbun aw alqasam, atau yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahid, sedang dia menyaksikan. Nah, di sini betapa menyimaknya itu luar biasa yang dilakukan oleh sekelompok jin gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah qiyamul lail ya, salat malam. Bahwa ini juga sarana yang penting untuk menghidupkan hati ya. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian qiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, dan sesungguhnya qiyamul lail itu adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kejahatan, dan mengusir penyakit dari tubuh kita. Nah, jadi alhamdulillah ya di bulan Ramadan dengan tarawih ya juga ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, bahwa di sini digambarkan sesungguhnya terpapar pada hembusan malam dan saling berbagi ghanimah dengan orang yang bersungguh-sungguh ibadah adalah termasuk sarana terbesar untuk menanamkan keimanan dalam hati. Allah sudah mewajibkan ya qiyamul lail kepada Rasulullah dan para sahabat yang mulia ya, sebelum turunnya kewajiban lain, sebelum ditetapkannya hudud, bahkan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Karena ketika manusia berkhalwat dengan Allah, hatinya akan terhubung ya, apalagi di keheningan malam, hati akan menjadi suci sehingga turun ya berbagai limpahan karunia dari Allah. Nah, jadi sarana yang agung ini qiyamul lail bisa menggabungkan antara tadabbur Quran dengan segala hazanah ya di dalam ruku sujud yang ada di dalamnya ya, termasuk makna kerendahan hati, ketundukan kita, kehancuran di hadapan Allah. Itu adalah semuanya sarana terpenting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tidak sepatutnya kita melewatkan satu malam pun tanpa qiyamul lail ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Bagaimanapun keadaannya, yang terbaik tentu saja ya dengan tarawih yang kita lakukan juga, bangun sebelum fajar dalam waktu yang cukup ya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, istighfar dan lain sebagainya, merasakan nikmatnya kehidupan, bagaimana menghirup hembusan udara ya di waktu sahur sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang solih berkata bahwa
Sebagian orang soleh berkata bahwa ini tidak ada waktu di dunia yang menyerupai kenikmatan surga kecuali apa yang dirasakan oleh ahli taqarrub dalam hati mereka di malam hari berupa manisnya munajat. Bisa kita rasakan ya ketika kita melakukan qiyamul lail ya, betapa nikmatnya kita berkhalwat ya, mengadukan segala hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tadi ya para salafus salih menyampaikan bahwa tadi ya tidak nikmat surga itu, nah diantaranya dengan disamakan ya ketika betapa nikmatnya kita berkhalwat ya dengan Allah gitu ya di keheningan malam gitu dengan melakukan yaitu qiyamul lail. Nah, sebentar ya. Sebentar, Bu. Nah, kemudian selanjutnya di bulan Ramadan ini ibu-ibu masih ada? Masih. Ada Ustazah, masih Ya, sedikit lagi menyimak, ya tanggung ini. Nah, masih jadi mendengarkan. masih ada. Jadi Lanjut, sebagian orang lanjut. soleh berkata ya, jadi Masih tidak ada busuk. waktu di dunia yang menyerupai kenikmatan surga kecuali apa yang dirasakan oleh ahli taqarrub dalam hati mereka di malam hari berupa manisnya munajat. Iqbal menyampaikan bahwa bergurulah dengan siapa saja dalam ilmu dan hikmah, namun engkau tidak akan mendapatkan hasil yang berarti sampai engkau memiliki rindu di waktu sahur. Ya, ini bahwa beliau juga ya mengatakan bahwa jadilah dai yang sukses, jadilah khatib yang fasih, jadilah penceramah yang handal, jadilah seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak akan memberikan manfaat pada dirimu sendiri kecuali jika kamu memiliki waktu bersama Allah di waktu sahur, di mana kamu menanggalkan pakaian ketenaran dan kemuliaan, melepaskan gelar-gelar palsu dalam hidup, dalam keadaan sebagai hamba yang takut akan murka Tuhannya dan mengharap rahmatnya. Nah, jadi inilah ya bahwa harus ada waktu berkhalwat dengan Allah gitu ya, bahwa permintaan kita, tujuan hidup kita gitu ya, semuanya gitu ya, di sini harus ada waktu untuk betul-betul kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail. Kemudian di antaranya di sini di antara fikih salat malam, ketika Allah memberikan kita nikmat ya untuk bangun sebelum fajar dengan waktu yang cukup, kita tidak hanya memperpanjang berdiri dan bacaan saja gitu, tetapi memperpanjang ruku kita, memperpanjang sujud kita gitu ya. Bahwa kalau Rasulullah mah sampai 5 jam gitu ya, ya kita mah minimalnya berapa gitu ya, jangan terlalu pendek. Bahwa karena keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia sujud ya, apalagi sujud ya, maka di sana itu kerendahan hati, misalnya pengungkapan rasa butuh bahwa kita hina di hadapan Allah gitu ya, yang memiliki berbagai hal, kerajaan langit dan bumi. Nah, kita bermunajat kepada Allah dalam sujud panjang kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk mencari ridho Allah, memohon ampunan, memohon maaf gitu ya, menampakkan rasa tunduk kita kepada Allah. Dan seorang hamba menyampaikan permohonannya ya, mengangkat seluruh hajat dan kebutuhannya. Nah, kemudian di sini bersujudlah dan mendekatlah. Wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatlah kepada Allah.
Jadi apabila kita ingin sujud, kita mencapai tujuan ya, mendekatkan kita kepada Allah sedikit demi sedikit, sebagaimana dalam surah Al-Alaq, wasjud dan sujud, waqtarib dan mendekatlah kepada Allah. Maka kita harus menjadikan sujud itu sebagai sujud yang tulus, penuh dengan tetesan air mata ya, supaya tinta dari surah-surah permohonan kita kepada Allah sampai. Nah, Abdullah bin Mubarak menyampaikan, apabila malam menyelimuti mereka bangkit berjihad yang melawan diri sampai pagi menjelang ya, para salafus saleh itu seperti itu. Mereka masih dalam keadaan ruku, ketakutan kepada Allah mengusir tidur dari mata mereka, sehingga mereka berdiri untuk terus beribadah ya. Sementara orang-orang yang merasa aman di dunia terlelap tidur gitu ya dalam kegelapan. Mereka bersujud dengan penuh kerendahan sehingga terdengar rintihan yang mengguncangkan dada. Nah ini ya, jadi ketika qiyamul lail, nah apa yang harus kita lakukan jika kita terhalang untuk bangun malam? Nah kadang kita sudah melakukan segala upaya ya, ingin bangun malam misalnya, tetapi tiba-tiba udah azan aja gitu, udah dan subuh, tanpa kita sempat melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini adalah pesan ya dari Allah Azza wa Jalla yang mengandung banyak makna, diantaranya mungkin penghalangan ini disebabkan oleh dosa yang kita lakukan misalnya, atau kelalaian dalam menunaikan hak-hak tertentu. Bisa jadi keinginan kita untuk bangun malam itu enggak benar-benar kuat gitu ya, jadi Allah tidak membangunkan gitu. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah untuk melihat bagaimana kita akan bertindak misalnya, bagaimana kita akan berikhtiar. Jadi jika hal ini terjadi, maka harus berlindung kepada Allah ya, melalui sholat dan doa kita mencari ridhonya, memohon ampun, merendahkan diri dengan penuh harap supaya Allah mengampuni. Dan kita dianjurkan untuk sedekah secara sembunyi-sembunyi, karena sedekah itu bisa meredam kemurkaan Allah gitu ya. Ya Allah, misalnya dosa apa sehingga kau tidak membangunkanku gitu ya di sepertiga malammu misalnya. Kita sudah bercita-cita ingin sholat qiyamul lail misalnya, tetapi tidak dibangunkan sama Allah ya. Tapi kalau Ramadan mah alhamdulillah ya, semuanya gitu ya, setiap malam itu aman gitu ya. Nah itu di luar Ramadan kadang misalnya Allah gitu ya, kita harus berpikir bahwa dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah tidak mengizinkan kita ya untuk bangun di malam yang kita inginkan misalnya. Nah di sini Rasulullah memberikan rekomendasi bahwa siapa saja yang melewatkan sholat malamnya, hendaklah ia menggantinya antara waktu sholat subuh dan zuhur, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam sahihnya ya. Ini sahih bahwa siapa saja yang melewatkan sholat malamnya, dia ganti antara waktu sholat subuh dan zuhur. Ada kalanya kita bangun sebelum waktu subuh, tetapi ketika mulai sholat hati kita malah itu ya pada urusan dunia. Setiap kali kita mencoba menghadirkan hati kepada Allah, hati kita malah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah ini menurut Ibnu Al-Jauzi bahwa jika kamu duduk di tengah malam dalam gelap, berdiri di hadapan Allah, maka bersikaplah seperti anak kecil. Jika seorang anak meminta sesuatu kepada ayahnya namun tidak diberi, ia akan menangis. Nah seperti itu ya, dalam keadaan seperti ini kita harus terus menerus mohon sama Allah dengan penuh desakan ya, mengulang istighfar berkali-kali sampai Allah membukakan pintunya untuk kita. Nah di sini kita diingatkan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Mengapa mereka tidak memohon dengan penuh kerendahan hati ketika azab kami datang kepada mereka? Nah jadi kegagalan bangun malam, kehilangan manisnya munajat, atau hati yang tidak hadir dalam ibadah, itu adalah bentuk hukuman dari Allah ya. Kita sholat tetapi lalai gitu ya, hati kita di mana gitu, kita ngaji tetapi hati kita lalai. Nah itu misalnya bahwa kehilangan manisnya munajat atau hati yang tidak hadir saat ibadah, itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Hukuman ini menuntut kita harus memperbanyak doa lagi ya, memohon dengan penuh kesungguhan, banyak istighfar gitu, hingga Allah melihat keadaan kita dan Allah memberikan pengampunan. Nah yang terakhir ini memanfaatkan waktu-waktu utama. Ini Ibnu Rajab menyampaikan bahwa Allah menjadikan beberapa bulan memiliki keutamaan dibanding bulan lain ya, sebagaimana menjadikan beberapa hari dan malam lebih utama dari yang lain. Seperti Allah menjadikan Lailatul Qadar ya lebih baik daripada 1000 bulan,
Ketika kita berinfak di malam itu sama dengan kita berinfak 83 tahun ya. Ketika kita baca 2 juz di malam itu sama dengan kita membaca 2 juz selama 83 tahun. Nah, pada saat musim keutamaan ini Allah memberikan tugas ibadah tertentu ya, yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam waktu-waktu itu terdapat hembusan rahmat dari Allah yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Maka beruntung orang yang mampu memanfaatkan waktu tersebut, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang disyariatkan. Barangkali ia mendapatkan salah satu dari hembusan rahmat yang akan membuatnya bahagia ya, yang akan memberikan kebahagiaan abadi, selamat dari api neraka dan selamat dari penderitaan yang ada di dalamnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian memiliki hembusan rahmat. Nah, ini harus diperhatikan ya. Sesungguhnya Tuhan kalian memiliki hembusan rahmat pada hari-hari dalam perjalanan hidup kalian. Maka hadapilah hembusan-hembusan itu, barangkali salah seorang di antara kalian akan mendapatkan, sehingga ia tidak akan pernah sengsara setelah itu selamanya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Jadi hembusan rahmat ini tanpa diragukan lagi akan mengenai mereka yang menyadari ya. Adapun orang yang lalai, nah semoga Allah memberinya penghiburan. Nah, di masa sekarang ada 3 waktu yang disebut oleh para ulama sebagai waktu terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah, yaitu di akhir malam, di awal pagi, dan di akhir siang. Nah, ini harus diperhatikan ya. Di akhir malam, malam itu kan yang disebut malam itu dari jam 6 sore dari jam 6 sore ya sampai jam 4 itu malam gitu ya. Nah, kemudian di awal pagi, nah al-duha ya, waktu duha di awalnya, kemudian di akhir siang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang mempersulit diri dalam agama kecuali ia akan dikalahkan. Maka bersikaplah moderat, mendekatlah pada kebaikan dan berbahagialah, mintalah bantuan di waktu pagi, waktu petang, dan sedikit waktu malam. Nah, sehingga jangan lupa zikir pagi petangnya ya. Ini adalah waktu-waktu terbaik, waktu-waktu penuh berkah. Nah, ini dalil yang menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang ya, bahwa penting menjaga waktu-waktu utama itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Para salaf lebih memberikan penghormatan ya pada akhir dibandingkan awalnya. Misalnya Hasan al-Banna berkata, wahai saudaraku tercinta, setiap hari ada 3 momen yang dapat kamu manfaatkan untuk menjadikan jiwamu suci terangkat menuju tempat tertinggi. Yang pertama saat pagi hari, petang, dan waktu sahur. Dalam momen-momen ini kamu bisa meraih kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Di hadapanmu juga terdapat musim-musim ketaatan, hari-hari ibadah, dan malam-malam mendekatkan diri yang sudah diarahkan oleh kitab sucimu dan Rasul Agungmu. Maka berusaha kamu terus berzikir ya, bukan termasuk orang yang lalai, orang yang beramal, bukan yang malas. Manfaatkan waktu karena waktu itu seperti pedang. Tinggalkanlah sikap menunda-nunda karena itu adalah hal yang paling berbahaya. Nah, itu ya diantaranya. Nah, mungkin kita akan lanjutkan sesi besok ya misalnya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari buku ini bisa menembus hati kita ya, bisa melembutkan hati kita. Semakin detik di bulan Ramadan kita semakin dekat dengan Allah, dan di antara tanda yang orang yang dekat dengan Allah itu seberapa bagus interaksinya dengan Al-Quran gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita mengaku-ngaku dekat dengan Allah tetapi interaksi dengan Al-Qurannya pun tidak dibangun dengan sebaik-baiknya. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah demikianlah ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan Masya Allah kita dapat meningkatkan kualitas halawatul iman, halawatul ibadah dalam kegiatan Ramadan ini. Senantiasa terus kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan juga anak-anak kita semua dapat mengikuti uswah atau qudwah dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah
wajib maupun sunnahnya dapat kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah mudah-mudahan dengan selesainya acara ini, marilah kita tutup kajian subuh ini, kita tutup dengan pembacaan istighfar dan doa kafaratul majlis.